Malam Bapak Ibu saat meditasi, Sugihantun, Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu sahabat meditasi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh berkah. Hari ini saya Winasi yang akan memandu acara Nalanda Mindfulness Class pada malam hari ini. Sahabat meditasi, malam hari ini tentunya malam yang membahagiakan bagi kita semua karena kita semua dapat kembali berjumpa dalam acara Nalanda Mindfulness Class tentunya dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan di sini saya melihat ada banyak sekali yang bergabung. Untuk itu saya ingin menyapa Bapak Ibu saat meditasi saat ini bergabung dari mana saja. Silahkan Bapak Ibu dapat mengetik nama dan asal dari mana. Seperti saya Winasi bergabung dari Jakarta. Ya, di sini saya juga melihat wajah semangat dan wajah berseri dari Bapak Ibu. Ada Saudara Vicky. Wah, selamat bergabung Saudara Vicky, ada Ibu Ratna Pudicinsia, ada Saudara David, dan tentunya masih banyak lagi yang bergabung pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu kami undang sahabat meditasi jika kondisinya memungkinkan untuk menyalakan kamera. Ya, supaya kita semua dapat melihat wajah berseri dari Bapak Ibu sahabat meditasi malam hari ini. Wah, di sini ada Ibu Ratna bergabung dari Jakarta, Ibu Suki dari Lombok, wah jauh sekali. Ada Bapak Vicky tadi, Saudara Vicky dari Jakarta Timur. Ada Bapak Soengho dari Samarinda, wah jauh sekali ya Pak. Ada Ibu Mita dari Lombok, luar biasa. Bapak Ibu saat meditasi kami persilahkan juga untuk dapat membagikan link acara pada malam hari ini kepada sanak saudara, teman ataupun rekan supaya mereka dapat bergabung acara malam hari ini, supaya mereka pun dapat merasakan manfaat dari acara Nalanda Mindfulness Class. Ya, Bapak Ibu, mari kita hening sejenak, kita melaksanakan doa. Saya akan memimpin secara agama Buddha. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, kami persilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya. Mari menghadap kamera dan bersikap anjali. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe Sata Bawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, Bapak Ibu saat meditasi, setiap pertemuan meditasi Nalanda Mindfulness Class, panitia selalu menyiapkan tema yang menarik untuk kita diskusikan bersama. Tema malam hari ini adalah melepaskan ketidakpuasan. Tentunya kita semua bertanya-tanya ya Bapak Ibu, bagaimana sih untuk melepaskan ketidakpuasan yang sudah kita miliki. Nah, tentunya pembahasan ini sangat menarik untuk kita diskusikan bersama-sama. Untuk itu kepada Bapak Ibu saat meditasi yang ingin bertanya nanti kepada pembimbing meditasi, bertanya seputar meditasi, bertanya seputar tema malam hari ini, kami persilahkan dengan menulis pertanyaannya di kolom komentar Zoom ataupun dapat bertanya secara langsung menggunakan fitur angkat tangan. Sesi pada malam hari ini akan diawali dengan pemaparan materi singkat oleh pembimbing, lalu selanjutnya akan meditasi dan akan ada sesi diskusi, sesi terakhir. Nah, latihan meditasi malam hari ini akan diawali dengan tayangan video ilustrasi mengenai tema malam hari ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Merasa puas dengan yang dimiliki adalah berkah utama. Manggala Sutta. Ketidakpuasan adalah bagian dari hidup yang seringkali kita alami. Mungkin tidak terlihat jelas, tapi perasaan ketidakpuasan itu sering datang tanpa diundang. Ketidakpuasan terjadi bukan hanya pada hal yang telah kita miliki, tetapi juga terjadi pada hal yang kita inginkan, namun tak kunjung tercapai. Ketika kita melihat orang lain lebih sukses, atau kita merasa gagal meraih sesuatu yang diinginkan, hati pun menjadi gelisah, kecewa, dan marah. Ketidakpuasan juga muncul ketika kita terikat pada hal-hal yang bersifat sementara, seperti harta, kekuasaan,
atau bahkan perasaan kita sendiri. Ini semua adalah akar dari banyak penderitaan dalam hidup kita. Apakah ketidakpuasan ini bisa kita hentikan? Bagaimana cara melepaskan perasaan ketidakpuasan ini? Yuk temukan jawabannya di Nalanda Mindfulness Class. Ya, melepas ketidakpuasan. Pada malam hari ini, kita akan segera melaksanakan latihan meditasi yang akan dibimbing oleh seorang pembimbing meditasi yang sudah ahli dalam bidangnya. Untuk itu, mari kita saksikan tayangan video profil beliau berikut ini. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Chaluai Sujiwo di Vipassana Graha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujjanaka Biwamsa Sayadaw. Rama Yonggi juga menjadi murid Kapia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, beliau adalah Romo Yongki. Tentunya Bapak Ibu sahabat meditasi sudah tidak asing lagi ya sama Romo Yongki. Untuk itu silakan Bapak Ibu dapat menyapa Romo Yongki di kolom komentar Zoom. Saya akan menyapa Romo Yongki secara langsung. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Selamat malam Dewi Nasi. Tetap sehat-sehat dan sejahtera selalu. Ya, terima kasih Romo. Selanjutnya kami persilakan Romo untuk membimbing meditasi. Baik. Ya, mari sebelumnya semuanya beradali dan kita akan memuji nama Guru Agung kita dengan saya membacakan wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam sekali lagi, salam sejahtera selalu bagi semuanya, dan ibu bapak sekalian, dan sahabat-sahabat meditasi semua, ada dalam keadaan sehat-sehat, selamat dan sejahtera selalu, harapan saya. Baik, malam hari ini kita mendapatkan judul atau tema untuk meditasi malam hari ini, yaitu luar biasa. Melepaskan ketidakpuasan. Ini luar biasa ya. Temanya luar biasa. Sesungguhnya ini adalah cara bagaimana kita benar-benar dalam meditasi ini mesti mengenal bagaimana kita melatihnya dengan serius sehingga kita bisa keluar dari himpitan-himpitan ketidakpuasan ini. Baik. Sesungguhnya tadi kita sudah sama-sama melihat tayangan ilustrasi dari Nalanda Foundation yang ditayangkan begitu jelasnya, begitu baiknya, sudah sempurna sesungguhnya. Sesungguhnya ketidakpuasan adalah
manifestasi dari batin yang gelisah, dari batin yang benar-benar penuh dengan suatu gejolak, gejolak-gejolak kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, ketidaksenangan, dan keraguan-raguan. Di sini semuanya juga penolakan-penolakan. Ini semua manifestasi dari ketidakpuasan. Ya, inilah muncul dalam batin kita. Dan inilah suatu bukti bahwa ini semua ada sebabnya. Nah, sebabnya ini yang harus kita ketahui. Kenapa kita bisa mendapatkan suatu ketidakpuasan yang begitu menghimpit batin kita. Ya, artinya benar-benar manifestasi dengan kegelisahan yang sangat-sangat penat dalam batin kita ini. Inilah wujud dari ketidakpuasan. Ya, di sini adalah kegelisahan yang luar biasa. Ini semua diakibatkan munculnya keinginan-keinginan yang tidak pernah berhenti, terus menerus, ya, keinginan-keinginan yang kita munculkan, sehingga banyak yang keinginan-keinginan ini baru mendapatkan ingin lagi, baru mendapatkan ingin lagi, sehingga yang kita dapatkan ada yang kita suka, maka kita langsung ingin lagi, ingin lagi. Yang kita tidak suka, maka muncullah ketidaksukaan. Nah, inilah karena adanya keinginan-keinginan yang bergejolak terus gitu loh. Sesungguhnya bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita yang memunculkan keinginan-keinginan. Dan di sini keinginan ini caranya harus kita benar-benar mengetahui. Pertama, bagaimana dengan kesadaran, dengan kebijaksanaan, dengan kewaspadaan, kita ketahui dulu sebabnya. Nah, ini loh keinginan yang muncul. Kita tahu bagaimana keinginan ini kita tahu munculnya. Karena ada apa? Karena ada kontak dari luar. Mungkin dari objek penglihatan, dari objek pendengaran, dari objek sentuhan, dari objek penciuman, dari objek pengecapan, ya. Ini semua dari pikiran-pikiran yang bergejolak terus, munculnya hingga keinginan-keinginan. Sehingga munculnya keinginan-keinginan ini tidak terkontrol. Sehingga kita terus-menerus di dibawa dengan suatu gejolak nafsu keinginan. Nah, inilah yang harus kita waspadai, harus kita sadari dengan benar-benar bagaimana keinginan ini kalau muncul kita ketahui keinginan-keinginan ini, benar-benar kita perhatikan, kita waspadai betul-betul agar keinginan-keinginan kita bisa memanage yang baik, kita tahu munculnya, yang tidak baik kita tahu munculnya. Dan ini semua bagaimana kita mengetahui dari banyak-banyak cara. Satu, kita mengerti dari belajar, kita ketahui. Seperti sesungguhnya ada satu sutta dalam ajaran Buddha, yaitu Manggala Sutta, itu sudah komplit, ya. Ada 38 bab bagian, itu semua lengkap yang kita bisa memanage pikiran kita. Mulai dari kita memperhatikan bagaimana kita belajar dari siapa. Kita tidak mendekati, kita berasosiasi dengan orang-orang yang yang tidak sesuai dengan kehidupan yang baik. Ya, kita tidak berasosiasi, lalu kita juga mencari kawan-kawan atau orang-orang yang patut kita dekati. Ini kita banyak belajar. Inilah yang membutuhkan kita banyak-banyak belajar dari luar yang kita bisa raih. Demikian juga kita juga bisa banyak belajar dari sesungguhnya kita pelajari. Apalagi di sini banyak, ya, dari suta-suta itu lengkap sekali. Dari Manggala Sutta banyak yang 38 berkah utama kita gali. Demikian juga dari Karania Metta Sutta ini banyak sekali. Ada 13
bagian yang kita bisa cari. Demikian juga dari Ratana Sutta yang banyak sekali. Ini semua yang munculnya karena apa? Karena keinginan-keinginan yang tidak terdeteksi kita, tidak dimanage oleh kita. Keinginan yang terus-terus meluap. Sehingga kita tidak bisa mengontrol lagi. Dan ada cara yang terbaik adalah bagaimana kita mempelajari, banyak belajar dengan teori-teori dari luar, dari mana kita mendapatkan. Yang pertama harus kita memahami dahulu segala sesuatunya ini ada suatu hukum perubahan yang tidak pernah tetap. Begitu kita makan kenyang, sebentar lagi kalau sudah sekian lama kita lapar lagi. Demikian kita yang dapatkan apa, nanti pun demikian juga ingin lagi kalau yang kita suka. Kalau yang kita tidak suka, maka kita langsung muncul ketidaksukaan, kejengkelan atau benar-benar kebencian. Ini kenapa? Karena kita benar-benar tidak memahami bahwa yang kita dapatkan ini suka atau tidak suka itu terus-menerus berubah. Jadi yang pertama kita harus tahu adanya perubahan-perubahan. Yang kedua adalah kita harus menjaga keinginan-keinginan ini. Karena keinginan-keinginan ini begitu muncul, ini selalu menghanyutkan kita. Jadi yang kita harus jaga adalah bagaimana munculnya keinginan. Kita harus tahu perlahan-perlahan kita benar-benar menjaga, memanage, sadari kalau munculnya keinginan. Ya, biasanya munculnya keinginan ini karena kontak. Adanya kontak objek dari objek penglihatan, kita suka, wah muncul keinginan-keinginan. Demikian juga pendengaran, ada yang dari kita suka, ingin muncul lagi keinginan-keinginan. Nah, yang kita dapatkan ini, kepuasan-kepuasan ini yang benar-benar menjadikan kita ingin lagi. Jadi yang kita harus jaga adalah sebabnya. Munculnya keinginan-keinginan yang benar-benar membuat kita menjadi suatu tidak terkontrol lagi. Ya, kita benar-benar segala sesuatu keinginan ini. Ya, kalau kita dapatkan ingin lagi. Kita dapatkan ingin lagi. Demikian juga kalau kita tidak dapatkan kita tidak suka. Munculnya ketidaksukaan. Inilah yang membuat kita selalu terhimpit dengan ketidakpuasan. Dan cara untuk melepaskannya adalah bagaimana kita bisa mengontrol keinginan kita. Bagaimana kita bisa benar-benar memanage, kita tahu apa yang kita inginkan, yang boleh atau yang tidak boleh, kita benar-benar ketahui dengan jelas. Jadi di sini adalah ada caranya. Contoh lah pada malam hari ini, karena khususnya ini adalah latihan meditasi, jadi kita tahu pada saat kita duduk meditasi, keinginan-keinginan ini yang jadi kendala bagi kita untuk bisa meditasi dengan baik. Ya, karena keinginan-keinginan ini adalah suatu kemelekatan yang sangat kuat. Munculnya keinginan, maka begitu suka, maka kita melekat. Begitu kita tidak suka, maka kita benar-benar menjaga. Ada aja kita melekat, ingat gitu. Ini sudah tidak suka, saya tidak suka. Gitu. Jadi yang kita tidak suka juga kita lekati, yang kita suka juga kita lekati. Nah, kemelekatan ini yang jadi sumbu menjadi bisa menyulut ketidakpuasan. Kenapa? Karena ketidakpuasan adalah wujud atau manifestasi dari kegelisahan, dari gejolaknya batin kita gitu. Nah, agar kita menjadi bisa tenang, agar kita bisa menjadi penuh kedamaian, maka satu-satunya cara adalah bagaimana kita menyadari munculnya keinginan-keinginan. Munculnya ketidaksukaan, munculnya suka yang terlalu melekat, kita jaga. Benar-benar jaga keinginan, kita tahu keinginan-keinginan kita bisa eliminasi, dan kita mengerti segala sesuatu yang kita dapatkan ini pun adalah masuk ke hukum perubahan, yaitu anicca. Di balik anicca adalah ketidakpuasan, yaitu duka.
Ya, di balik duka ini tiada inti diri, yaitu segala sesuatunya berubah dan kita tidak bisa mempunyainya dengan kekalahan. Ya, dengan tubuh kita, dengan pikiran kita, dengan perasaan-perasaan kita, ingatan kita selalu berubah. Sehingga kita mengerti keinginan-keinginan kita ini tidak sesuai lagi kalau kita umbar, kalau kita kita menuruti. Dan kita harus mengetahui, menyadari, mewaspadai munculnya keinginan-keinginan ini. Sehingga dengan demikian, maka kita bisa menjaga kesadaran-kesadaran kita ini sehingga kita lebih bijaksana menjaga pikiran kita, lebih bijaksana menjaga suatu perasaan-perasaan kita selalu ada dalam keadaan yang penuh batasan-batasan yang sempurna. Ya, saya kira cukup dan kita langsung saja buktikan dengan pelatihan meditasi pada malam hari ini. Ya, baik, dari sini untuk durasinya saya serahkan kepada host kita, Dek Winasih, untuk mengatur durasinya. Dimulai dari sekarang. Ya, baik Ibu Bapak sekalian dan sahabat-sahabat meditasi, kita mulai berlatih di malam hari ini yang waktu durasinya diatur oleh host kita, Dek Winasih. Baik, mari Ibu Bapak sekalian dan teman-teman meditasi, mari kita mulai pelatihan meditasi di malam hari ini dengan yang pertama-tama kita lakukan relaksasi dari ubun-ubun, kita lelehkan ke seluruh bagian-bagian jasmani kita. Kita ambil 1 atau 2 menit untuk lakukan relaksasi. Kita pusatkan pikiran kita pada ubun-ubun kita, lalu lelehkan ke seluruh bagian jasmani kita. Boleh sebutkan dalam hati, kendur, kendur, relax. Terus lelehkan sampai seluruh bagian-bagian jasmani Anda ada dalam keadaan sangat rileks, sangat nyaman. Kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Ke seluruh bagian-bagian kepala Anda, seluruh wajah Anda, turun ke bagian leher, ke kedua pundak Anda, ke kedua lengan Anda, tangan-tangan Anda, sampai ujung-ujung jari. Kendur, kendur, rileks. Dari leher ke dada, ke perut, kendur, kendur, rileks. Dari leher ke punggung, ke pinggang Anda, kendur, kendur, rileks. Turun lagi ke pantat Anda, ke pangkal paha Anda, ke paha-paha Anda, lutut-lutut Anda, ke kaki-kaki Anda, sampai ujung-ujung jari kaki Anda. Kendur, kendur, rileks. Kini cek kembali dari ubun-ubun di kepala Anda sampai seluruh bagian jasmani Anda. Semua dalam keadaan sangat rileks, sangat nyaman. Kendur, kendur, rileks. Sertakan rasa rileks Anda diikuti dengan perasaan yang sangat enjoy, sangat bersuka cita, sangat gembira.
Kini Anda benar-benar merasakan seluruh jasmani Anda ada dalam keadaan sangat rileks, sangat nyaman. Sehingga nantinya pada saat Anda bermeditasi, kalau toh ada sedikit ketegangan atau muncul rasa sakit, Anda bisa menerima dengan ikhlas. Kalau toh ada memunculkan keinginan-keinginan, ingin melakukan sesuatu, Anda mengerti. Ini perubahan. Anda tidak terobsesi dengan keinginan-keinginan itu. Anda menyadari, mengetahui, kendur, kendur, rileks. Setelah Anda rasakan seluruh jasmani Anda ada dalam keadaan sangat kendur, sangat rileks, sangat nyaman. Kini saatnya kita memasuki pelatihan meditasi ini dengan teknik yang betul-betul jelas. Pertama-tama kita berkontemplasi pada jasmani Anda. Ketahui postur duduk Anda satu garis. Dari ubun-ubun sampai tulang ekor satu garis. Dorong terus dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Membangunkan kesadaran Anda, kewaspadaan Anda dengan jelas. Kesadaran Anda yaitu dengan sati Anda yang harus benar-benar menusuk, menembus pada objek yang Anda perhatikan. Kalau postur duduk, Anda tahu satu garis. Muncul proses lenyapnya dari satu garis ini, Anda tahu, ini sati. Kewaspadaan sang pajanya, Anda benar-benar mengetahui perubahan-perubahan sehalus apapun pada objek yang Anda perhatikan. Pada saat duduk satu garis, berubah sedikit saja ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, atau melemah atau menegang, Anda tahu perubahan ini. Fokus, hingga karena Anda perhatian penuh, menusuk menembus pada objek, Anda waspada sekali hingga memunculkan fokus yang terus-menerus. Inilah yang disebut Khanika Samadhi atau konsentrasi saat ke saat. Untuk lebih tajam lagi, Anda boleh sebutkan dalam hati atau lakukan pencatatan mental. Duduk, duduk, duduk. Saat Anda sebutkan duduk, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat postur duduk Anda satu garis, tegak lurus. Kalau ada perubahan tegang, Anda tahu, melemah, Anda tahu. Inilah kewaspadaan, awareness, inilah sang padanya. Sati mengetahui muncul proses lenyap dari objek, sang padanya mengetahui perubahan-perubahan sehalus apapun pada objek. Sehingga sesungguhnya Anda benar-benar bisa mengerti dengan general karakteristik dari objek, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Anicca adalah berubah terus. Dukkha adalah ketidakpastian dia berubahnya. Mungkin tegang, mungkin apa, terus-menerus. Anda tidak bisa mengaturnya. Inilah anatta. Terus-menerus berubah. Fokus hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Begitu ada perubahan, maka konsentrasi ini menusuk lagi. Konsentrasi menusuk lagi. Terus-menerus. Untuk lebih tajam, Anda boleh lakukan pencatatan mental atau sebutan dalam hati. Duduk, duduk, duduk. Demikian juga dengan objek lainnya, contoh, yaitu sensasi sentuhan-sentuhan dari bagian demi bagian tubuh Anda. Mungkin saja telapak tangan kiri Anda bersentuhan dengan punggung telapak tangan kanan Anda, atau sebaliknya. Munculnya sensasi sentuhan, Anda tahu. Perubahannya Anda waspada.
Anda fokus karena Anda mencatat, sentuh, 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 hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Semakin tajam, semakin tajam. Duduk, duduk, sentuh, sentuh. Demikian pula Anda masuk lebih dalam lagi. Ada sesuatu hal yang tidak pernah berhenti, yaitu perut Anda selalu bergerak. Pada saat udara masuk, perut Anda bergerak mengembung. Demikian sebaliknya, pada saat udara keluar dari tubuh Anda, perut Anda bergerak mengempis. Yang Anda harus ketahui, mulai bergerak mengembung, prosesnya sampai habis. Mulai bergerak mengempis, prosesnya sampai habis. Anda cukup mengetahui. Untuk lebih tajam, Anda boleh sebutkan dalam hati. Gambung, gambis. Gambung, gambung, kampis, kampis. Anda dorong terus dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, membangunkan sati Anda, yaitu mengetahui adanya gerakan kembung, mulai mengembung prosesnya sampai habis, mulai mengembis proses sampai habis. Ini sati yang mengetahui, menyadari, merasakan, mengingat. Sang padanya mengerti perubahan-perubahannya, mewaspadai perubahan-perubahannya dengan seksama, hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat atau kanika samadhi. Gambung, gempis. Gambung, gempis. Selanjutnya, gerakan kembung dan kempisnya perut Anda jadikan objek mangkal atau objek parkir atau objek utama Anda. Gambung, gempis. Gambung, gempis. Selama tidak ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda terus-menerus melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Anda harus waspada dengan perubahan-perubahan sehalus apapun. Anda fokus hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Setiap ada perubahan sehalus apapun, Anda mengetahui dengan jelas. Yang artinya Anda harus fokus sungguh-sungguh, harus dorong terus dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, hingga memunculkan sati sang padanya. Sati mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari objek. Sang padanya mewaspadai perubahan-perubahan dari objek sehingga Anda benar-benar bisa masuk dengan jelas dan bisa mengetahui perubahan-perubahan sehalus apapun. Sehingga sesungguhnya Anda bisa benar-benar jelas dan mengerti adanya objek yang tidak pernah berhenti bergerak. Berubah, berubah, dan berubah. Inilah anicca, dukkha, dan anatta. Gambung, kempis, gambung, kempis. Kalau toh ada objek-objek lainnya muncul, tidak terlalu menarik perhatian. Anda cukup mengetahui saja muncul proses lenyap dari objek lain. Anda tetap melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya parut Anda sebagai objek utama Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda, secepatnya Anda mengetahui, secepat itu pula Anda harus melakukan pencatatan mental atau sebutan dalam hati. Contoh, pikiran Anda berkelana atau Anda sedang berpikir sesuatu sangat dominan menarik perhatian Anda. Secepatnya Anda mengetahui, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental.
Berpikir, 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 berpikir. Atau berkelana, 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 berkelana. Yang artinya, Anda mengetahui kemunculan detik ini, pikiran saya sedang berkelana, atau saya sedang berpikir sesuatu yang sangat dominan, menarik perhatian. Anda lakukan pencatatan, mulai munculnya prosesnya dan melemahnya. Pada saat melemah, Anda ingat kembali, mengetahui kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda, atau objek mangkal Anda, atau objek parkir Anda. Maka spontan Anda kembali lagi, lakukan pencatatan mental. Kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Duduk, duduk, sentuh, sentuh, kambung, kambis, kambung, kambis. Demikian selanjutnya, yang Anda harus hati-hati adalah bila muncul 5 perintang batin Anda. 1. Munculnya keinginan-keinginan. Anda mengetahui, harus diketahui dengan jelas mulai muncul proses dan lenyapnya. Dan harus lakukan pencatatan mental. Demikian juga bila muncul biapada atau penolakan-penolakan atau pikiran yang tidak suka. Demikian juga bila muncul tinamida atau rasa lelah, capek, ngantuk. Atau yang keempat, munculnya udaca kukuca, muncul rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. Kelima, munculnya wicikita atau keraguan-raguan. Bila salah satu muncul, Anda harus ketahui kemunculannya dengan jelas. Contoh, munculnya rasa gelisah. Secepatnya Anda mengetahui cepat itu pula Anda harus melakukan pencatatan mental. Ketahui mulai muncul. Catat dalam hati. Gelisah, gelisah, gelisah. Ketahui mulai muncul prosesnya sampai melemah. Setelah melemah, Anda ingat kembali adanya gerakan kembung dan tempisnya perut Anda sebagai objek utama. Maka kembali lagi. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Duduk, duduk, sentuh, sentuh, kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis. Senantiasa lakukan dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten dengan membangunkan sati sang pajanya. Ingat, sati selalu mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari adanya objek yang Anda perhatikan. Muncul proses lenyapnya Anda tahu. Sang pajanya adalah Anda waspada dengan perubahan-perubahannya. Sehalus apapun perubahan itu, Anda harus tahu hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat atau kanika samadhi. Hingga memunculkan akibatnya, memunculkan Anda menjadi terampil, Anda menjadi enjoy melakukannya. Ini wujud dari piti. Kalau inilah Anda lakukan dengan serius, dengan enjoy, sehingga memunculkan ketenangan batin Anda semakin dalam, sehingga Anda lebih percaya diri. Akhirnya apapun yang terjadi, Anda mengetahui dengan tenang seimbang, apapun yang Anda lakukan, Anda menjadi tenang. Inilah UPK. Yang sesungguhnya Anda sudah membangunkan 7 faktor pencerahan atau sata bojangga. Gambung, kempis, gambung, kempis, gambung, gambung, kempis, kempis, gambung, kempis.
Sabe sata hawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Ya, sadu, sadu, sadu. Ya, setelah ini waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada host kita, Dewi Nasi. Silahkan. Ya, baik Romo, Anumodana atas bimbingan meditasi pada malam hari ini. Ya, Romo, selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu saat meditasi yang ingin bertanya kepada Romo Yongki mengenai meditasi ataupun tema malam hari ini. Kami persilahkan Bapak Ibu dapat mengetik pertanyaannya di kolom komentar Zoom ataupun dapat langsung menggunakan fitur angkat tangan yang nantinya akan kami buka audionya. Ya, silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan silahkan dapat langsung ditanyakan. Romo, di sini sudah ada satu pertanyaan yakni dari Saudara Canda. Pertanyaannya demikian Romo. Bagaimana kita mengetahui kapan saat yang tepat untuk mengungkapkan ketidakpuasan kita kepada seseorang? Silahkan Romo dapat langsung ditanggapi. Baik, iya. Ini pertanyaannya juga bagus ya. Jadi yang terpenting pertanyaan-pertanyaan ini kita harus benar-benar mengetahui pada saat kita ingin melakukannya, kita harus tahu, kita diam dulu dan mengerti dulu. Munculnya keinginan ketidakpuasan ini kita tahu dan kita sadari gejolak-gejolak ini dan kita benar-benar mengetahui saat-saat yang tepat untuk kita mengetahui lepas dari keinginan-keinginan, lepas dari emosi-emosi ketidaksukaan. Kalau kita sudah tahu bahwa ini saat-saat yang tepat untuk kita ucapkan keluar dari mulut kita dengan tidak ada sedikit pun eh, ketidaksukaan, ketidakpuasan ini jelas, kita mengerti dengan jelas, saatnya baru kita ungkapkan. Dengan demikian, kita tidak terpengaruh oleh ketidaksukaan, ketidakpuasan ini. Kita hanya tahu bahwa inilah saat-saat perubahan-perubahan yang terjadi. Demikian. Kita bisa memahami adanya perubahan ini dan kita mengerti dan kita tidak terobsesi dengan munculnya keinginan-keinginan yang tidak terkontrol oleh kita. Inilah pikiran yang terkontrol. Jadi pasti yang terucap itu selalu yang sudah baik. Jadi pikiran yang terkontrol, pikiran yang telah kita olah dengan baik, maka munculnya bijaksana. Kebijaksanaan ini yang boleh saatnya, yang tepat untuk kita ungkapkan. Demikian. Wah, luar biasa sekali Romo malam hari ini ya. Temanya sangat menarik ya Romo mengenai cara melepaskan ketidakpuasan. Dan mungkin pertanyaan dari Saudara Canda itu mewakili ya dari peserta meditasi malam hari ini. Ya, selanjutnya Romo ada pertanyaan dari Ibu Ratna Budisinsia. Pertanyaannya demikian Romo. Dalam meditasi, bagaimana kita bisa membedakan antara ketidakpuasan yang sehat sebagai dorongan untuk perubahan dan ketidakpuasan dalam merugikan yang justru menambah penderitaan? Demikian Romo, silakan Romo. Ini pertanyaannya luar biasa. Ini bagus pertanyaannya. Artinya di sini kita mengerti bagaimana kita harus mengerti, bagaimana harus kita memanage keinginan-keinginan yang muncul. Jadi kita tahu pikiran yang sudah kita benahi, pikiran yang sudah kita kontrol dengan baik, maka akibatnya memunculkan kebijaksanaan yang kita tahu bahwa ini loh pikiran yang terkontrol, karena sesungguhnya pikiran ada dua, ya, ya dominan pikiran yang rata-rata adalah pikiran yang muncul tanpa kita kontrol. Ya, pada saat di meditasi pun demikian. Makanya kenapa tadi saya selalu wanti-wanti mengingatkan hati-hati pada saat muncul 5 perintah batin, yaitu satu
munculnya keinginan-keinginan, 2 penolakan-penolakan, 3 rasa lelah, rasa apa namanya capek atau ngantuk, keempat adalah bagaimana muncul kegelisahan, ketidakpuasan dan rasa menyesal. Demikian juga yang kelima adalah keraguan-raguan. Maka di sini adalah bagaimana kita menyadari, mengetahui semua munculnya pikiran-pikiran. Dan kita mengerti, ini loh pikiran yang tidak baik, ini loh pikiran yang baik yang muncul, kita tahu semuanya. Dengan demikian, bisa kita memilah-milah. Inilah sesungguhnya yang disebut investigasi dhamma atau dhamma wicakya, sama dengan sang pajanya. Sang pajanya ada 4. Bagaimana benefitnya kita tahu, bagaimana apa namanya, kalau kita tahu benefitnya maka kita sudah bisa benar-benar menggunakan yang mana yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah bagaimana rananya, bagaimana caranya. Yang keempat adalah diikuti dengan kebijaksanaan atau disebut asamoha, asamoha sang pajanya. Dengan 4 ini maka kita muncul membangkitkan membangkitkan yaitu investigasi dhamma atau dhamma wicakya. Bisa memilah-milah, ini loh nilai luhur. Nilai luhur yang di sini ada ajaran Buddha. Di sini kita mengerti adanya perubahan, adanya ketidakpuasan, adanya tanpa inti diri, kita tahu. Inilah yang disebut investigasi dhamma. Nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha. Kalau kita sudah tahu ini, maka kita mengerti ini loh yang boleh, ini loh yang bagus. Jadi kesimpulannya, pikiran-pikiran yang terkontrol oleh kita, yang kita sudah olah dengan baik, maka hasilnya adalah kebijaksanaan. Nah inilah pada saat kita meditasi, apapun yang muncul pada batin dan jasmani kita, atau pada pancakanda kita, kita mengerti. Inilah yang kita harus lakukan. Nah inilah suatu pertanyaan yang briliannya. Ini juga bisa diikuti oleh yang lainnya, karena sebagian besar orang kalau nggak menyadari, orang dengan apa namanya meditasi, maaf ya, hanya kaleng-kaleng gitu loh. Hanya meditasi, dia nggak tahu yang sesungguhnya. Sesungguhnya adalah meditasi ajaran Buddha adalah membangkitkan apa yang sudah ada di suta-suta. Contoh, membangkitkan apa namanya 7 faktor pencerahan, ya, sati, dhamma wicahya, wirya, piti, pasadi, samadhi, dan upeka. Membangkitkan ini baru kita bisa masuk ke 4 kesejahteraan mulia. Kita bisa memahami adanya duka, kita bisa mengeliminasi keinginan-keinginan sebagai apa namanya kegandrungan kepada duka. Makanya kita bisa memahami. Kalau bisa memahami, maka kita benar-benar ada duka, kita mengerti semua. Karena kita dengan mempunyai gocara sang pajanya, rananya, yaitu jalan mulia berunsur 8. Sehingga kita masuk benar-benar melakukan investigasi dhamma dengan asamoha sang pajanya, tanpa adanya ketidaktahuan. Asamoha tanpa moha gitu loh. Demikian ya. Ini pertanyaannya brilian sekali, sehingga yang lain ini benar-benar jarang ya. Maaf ya, bukannya merendahkan yang lain, tapi kadang-kadang suka meditasi, dia lama meditasi tapi nggak mengerti gitu loh. Sesungguhnya ajaran Buddha ini nggak susah, gampang gitu loh. Contoh, semua suta-suta yang paling mudah, yang sering kita bacakan, yaitu Dhammanusati. Ada 6 faktor dari Dhammanusati. Sanditiko, akaliko, ehipasiko, opanaiko, pacatang, weditabo, winyuhi. Nah, sanditiko, akaliko, ehipasiko ini ada pada saat kita meditasi yang ditanyakan oleh Deratna ini tadi sama gitu loh munculnya. Contoh, apa yang muncul orang lain nggak tahu, tapi sangat dekat dengan kita. Kita bisa memilah-milah, kita bisa benar-benar menilai nilai luhur dari ajaran Buddha, mengerti gitu, sangat dekat. Ya, jadi
setelah kita memilah-milah, kita benar-benar mengetahui nilai luhur dari ajaran Buddha, maka itu yang kita lakukan. Sehingga pikiran kita bersih, memunculkan pengertian benar. Itulah yang disebut samadhi. Demikian. Wah, terima kasih Romo atas penjelasan yang sangat singkat, padat, dan sangat jelas Romo. Ya, selanjutnya Romo ada satu pertanyaan lagi dari Kak Ratna. Ini pertanyaannya demikian Romo. Dalam meditasi, bagaimana cara kita menghadapi perasaan tidak puas dengan diri sendiri tanpa menghakimi atau menekan emosi tersebut? Silakan Romo, dapat langsung ditanggapi. Baik, baik. Di depan tadi saya sudah katakan ada 3 yang harus kita jadikan senjata kita. Satu adalah wirya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, terus-menerus membangunkan sati sang padanya. Nah, kalau yang sati sang padanya ini kita bangunkan, maka akibatnya memunculkan konsentrasi saat ke saat. Sehingga apapun yang terjadi pada perasaan kita, kita mengetahui. Karena perasaan munculnya karena ada sesuatu hal yang kontak dengan batin dan jasmani kita. Biasanya fisik ya. Ini pertama-tama karena kita kelekatan kita, keinginan kita selalu fisik kita yang enak kita gitu loh. Begitu ada sesuatu hal, nah maka muncul perasaan yang tidak sesuai, tidak suka. Nah kita tahu muncul perasaan. Jadi kenapa tadi saya bilang kalau tidak ada objek-objek yang dominan, kita terus-menerus mangkal parkir di objek utama kita. Gitu loh. Kalau itu dominan, maka kita langsung cari. Itulah objek sekunder sesungguhnya. Nah, objek sekunder, kalau dia benar-benar dominan, jadikan dia primer. Gitu loh. Jadi otomatis kita bisa memilah-milah dan bisa menguasai semua pancakanda kita. Karena sesungguhnya yang menghalangi kita kemajuan dalam meditasi adalah pancakanda kita, yaitu batin dan jasmani. Dan kenapa dalam ajaran Buddha dimulai dari nama rupa paricedanyana, hanya mengerti rupa sebagai eksternal, nama sebagai internal yang mengetahuinya. Hanya itu gitu kalau itu meditasi. Dan setelah naik lagi kita disebut apa? Disebut suatu adanya cause and effect. Kalau objek yang satu belum lenyap, maka tidak mungkin yang lain muncul gitu. Ini pacaya parigaha. Nanti setelah itu baru kita tahu naik lagi ke level lain yang disebut samasana, yaitu muncul proses lenyap terus menerus gitu. Karena saking cepatnya baru muncul keempat, yaitu udaya baya. Rise and disappear, rise, disappear, rise, disappear, disappear. Kalau terlalu cepat, maka hanya kelihatan buntutnya. Seperti kayak kita lagi naik di kendaraan mobil, yang kalau melihat pohon, lep, 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 gitu loh. Nah, inilah yang disebut bangganya anak. Cuman kelihatan buntutnya gitu loh. Jadi kesimpulannya, apapun yang muncul, kita benar-benar mengetahui perubahan-perubahannya. Jadi 3 senjata tadi penting, ya, yaitu usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten sebagai wirya, memunculkan sati. Sati adalah mengetahui muncul proses lenyapnya dan diikuti dengan kewaspadaan. Benar-benar melakukan investigasi dhamma, nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha. Gitu loh. Kalau kita ini tahu, maka perasaan apapun yang muncul kita tahu. Ini perasaan yang tidak baik, ini perasaan yang baik. Ini yang bukan ajaran Buddha, yang ini ajaran Buddha. Gitu, yang harus kita ikuti. Gitu. Demikian. Wow, luar biasa Romo diskusi pada malam hari ini Romo. Karena pertanyaan dari Kak Ratna adalah pertanyaan yang terakhir Romo, karena belum ada yang bertanya lagi. Untuk itu kami persilahkan Romo untuk menyampaikan kesimpulan dari tema malam hari ini. Silahkan Romo. Baik, baik. Jadi kesimpulannya untuk malam hari ini yaitu bagaimana kita bisa lepas dari ketidakpuasan. Yaitu benar-benar kita selalu menjaga, memanage pikiran-pikiran yang munculnya
lima tadi yang punya keinginan-keinginan, penolakan-penolakan, kita jaga betul-betul. Inilah suatu keinginan-keinginan yang uh, disebut tanha. Karena keinginan ini tidak diikuti dengan asa moha, tidak diikuti dengan suatu kebijaksanaan. Dia muncul terus loh. Nah, usaha kita adalah bagaimana kita memanage, mengetahui, menyadari, oh ini loh keinginan yang muncul, kita tahu. Kita jaga terus, mengeliminasi terus-menerus keinginan-keinginan ini. Sehingga kita bisa memahami apapun yang muncul pada kehidupan kita, pada pajak kita tahu semuanya. Ini lepas dari keinginan-keinginan yang kita tidak kontrol gitu. Sehingga dari sini kita bisa melepas. Karena apa? Karena batin kita menjadi tenang dan damai. Begitu batin kita menjadi tenang, begitu kita menjadi damai, sehingga pikiran kita jernih. Apapun yang muncul pada pikiran kita bisa kendalikan dengan baik. Karena ada dalam ketenangan yang dalam, ada kedamaian batin yang bersih. Sehingga pikiran bersih, maka pandangan kita juga betul. Dengan demikian, kita lepas dari ketidakpuasan. Apapun yang muncul, kita bisa menerima dengan wise, dengan bijaksana. Maka satu-satunya cara adalah bagaimana kita melatih diri kita sehingga kita tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan yang tidak terkontrol oleh kita. Demikian. Wah, terima kasih Romo Yongki atas bimbingan meditasi dan diskusi malam hari ini. Tentunya banyak manfaat yang kita dapat dari latihan meditasi malam hari ini. Ya, sahabat meditasi yang berbahagia, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Cetya Nalanda dan Nalanda Foundation. Ya, sahabat meditasi, setiap Jumat, tepatnya pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, Cetya Nalanda dan Nalanda Foundation rutin mengadakan Nalanda Mindfulness Class yang dibimbing langsung oleh beliau Romo Yongki. Acara ini dikemas secara online Zoom, jadi Bapak Ibu sahabat meditasi dapat bergabung dari mana saja. Dan Bapak Ibu sahabat meditasi juga dapat membagikan link acara malam hari ini, link acara meditasi kepada sahabat, kerabat, atau rekan untuk mendapatkan manfaat yang sama seperti kita, seperti malam hari ini. Dan Cetya Nalanda dan Nalanda Foundation juga akan mengadakan Puja Bakti Patidana yang akan dilaksanakan Minggu 15 Desember 2024 yang akan dilaksanakan secara langsung di Cetya Nalanda tepatnya pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, Patidana acara ini akan dihadiri oleh Biku Sangha, jadi kepada Bapak Ibu saat meditasi yang ingin bergabung dalam Puja Bakti Patidana, kami persilahkan untuk hadir ke Cetya Nalanda. Selain itu, Cetya Nalanda dan Nalanda Foundation juga rutin mengadakan talk show. Talk show akan kembali dilaksanakan pada Minggu 19 Januari 2025, tepatnya pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan tema menemukan keheningan batin di tengah gejolak global, yang akan dibawakan oleh dua narasumber yang ahli dalam bidangnya dan sangat luar biasa. Beliau adalah Biku Medacito dan Romo Toniyoyo. Nah, Bapak Ibu tunggu apa lagi, silahkan dapat menanyakan acara yang saya sampaikan tadi kepada tim Nalanda Foundation yang Bapak Ibu kenal. Jika Bapak Ibu ingin berpartisipasi, silahkan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan Bapak Ibu sahabat meditasi juga dapat menghubungi admin nomor Nalanda Foundation di 0857 1519 6339. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya mari kita abadikan momen pada malam hari ini. Saya undang kepada Bapak Ibu sahabat meditasi untuk dapat menyalakan kameranya. Silakan Bapak Ibu bisa bersikap panjali tersenyum. Saya hitung dari slide 1 sampai terakhir. Ya, mohon Romo Yongki untuk sesi foto bersama. Ya, dari slide pertama 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu, wajah berserinya terlihat malam hari ini ketika sesi foto bersama. Ya, Bapak Ibu, mari kita tutup acara meditasi malam hari ini, latihan meditasi malam hari ini dengan membacakan nama Karapata.
Saya akan memimpin secara agama Buddha dengan membacakan nama Karapata. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, kami persilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya. Mari Bapak Ibu bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang namami Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Romo Yongki dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat meditasi yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan saya mewakili panitia yang bertugas malam hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara Nalanda Mindfulness Class selanjutnya. Saya Yunasi, selamat malam. Sugihontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, ya Terima harapan kasih saya Budayo. Terima Bu kasih Romo. Selamat Bapak malam. sekalian, Anu semoga pada mudana. sehat-sehat, selamat, dan sejahtera selalu. Sadu, 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 sadu. Terima kasih sadu. Romo. Terima kasih Romo. Oh, terima kasih semuanya.